Shalom teman-teman Wave Youth Ministry, saya bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman secara online. Walaupun masih secara online, saya percaya sukacita yang tetap sama ya. Dan kita semua antusias untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, berkati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk memahami setiap firman disampaikan, sehingga akhirnya hidup kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga akhirnya Tuhan kami sungguh bisa menjadi para pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama dengan iman. Katakan amin. Oke teman-teman, tema yang hari ini akan saya bawakan adalah bring your gift ya. Bawalah talenta kita, bawalah seluruh yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Ini merupakan bagian dari tema di bulan ibadah, yaitu berbicara mengenai come to worship, datanglah untuk menyembah. Ketika kita datang menyembah Tuhan, kita harus bawa seluruh yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Saya ingin bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam Roma 12 ayat pertama ini, Paulus memulai ayat pertama ini dengan kata karena itu. Ya, ini menandakan bahwa Roma 12 ayat pertama ini tidak berdiri sendiri. Ini pasti bersangkutan dengan bagian-bagian sebelumnya. Kalau Anda pernah mempelajari kitab Roma, kita semua tahu bahwa kitab Roma itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Ya, bagian pertama adalah Roma pasal 1 sampai pasal 11. Dan bagian yang kedua adalah dari pasal 12 hingga pasal yang ke-16. Jadi ada dua bagian ya. Dan ayat yang kita baca tadi itu merupakan bagian pertama. Ayat pertama di bagian yang kedua dari kitab Roma ini. Di dalam bagian yang pertama, kitab Roma itu berbicara mengenai kemurahan Allah. Berbicara mengenai apa yang telah Kristus lakukan di dalam karya keselamatan. Ini bicara mengenai esensi dari Injil. Apa yang Kristus lakukan di dalam Injil ya. Lalu kalau kita perhatikan di bagian berikutnya dari pasal 12 hingga pasal 16, ini bicara mengenai bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Allah. Jadi pasal 1 sampai 11 bicara tentang kemurahan Allah, dan pasal 12 sampai 16 bicara tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Ya, ini adalah implikasi ya dari orang-orang yang telah mengalami Injil mengenai bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Maka itu Paulus mengatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Atau mungkin kalau saya bisa parafrasekan seperti ini. Karena itu saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita dipanggil untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen, kita harus sadar bahwa kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen bukan untuk mengalami kemurahan Allah, tetapi karena telah mengalami kemurahan Allah.
Jadi ketika kita diminta untuk mempersembahkan tubuh, beribadah kepada Tuhan, ibadah itu adalah sebuah respon. Kita beribadah bukan agar kita mengalami kemurahan Allah, tetapi kita beribadah karena kita telah mengalami kemurahan Allah. Oh, berbeda orang yang beribadah untuk mengalami kemurahan Allah dengan orang yang beribadah karena telah mengalami kemurahan Allah. Kalau orang yang beribadah untuk mengalami kemurahan Allah, maka kalau dia lagi nggak ada masalah, dia nggak terlalu semangat ibadahnya. Ya, biasanya kalau dia lagi ada pergumulan, kalau dia ada lagi sesuatu yang dia inginkan, ibadahnya semangat. Ya, karena dia sangat lagi membutuhkan kemurahan Allah. Ya, tetapi kalau orang-orang yang sudah menyadari bahwa karena kita telah mengalami kemurahan Allah, kita yang seharusnya dimurkai Tuhan, tapi kita bersyukur Yesus telah mati bagi kita dan kita mengalami kemurahan Allah. Sehingga karena itu kita beribadah. Itu pasti berbeda. Karena ibadah sebagai sebuah respon. Kita beribadah sebagai sebuah ucapan syukur. Dan Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama tadi, itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang di dalam bahasa aslinya dipakai kata logikan laterian. Yang sebenarnya artinya ini adalah sebuah reasonable service. Atau mungkin saya bisa artikan inilah ibadah yang logis. Ibadah yang logis itu bukan saya beribadah agar saya mengalami kemurahan Allah. Tetapi saya beribadah karena saya telah mengalami kemurahan Allah. Jadi Allah yang telah memberikan kita terlebih dahulu. Sehingga kita meresponi dengan mempersembahkan apa yang kita punya, dengan kita mempersembahkan tubuh kita, dengan kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan perhatikan, ketika Paulus berbicara mengenai bagaimana seharusnya kita hidup, dimulai dari pasal 12 hingga pasal yang ke-16, Paulus memulai dengan sebuah nasihat, yaitu untuk beribadah. Ini penting sekali. Kenapa? Karena seluruh tindakan kita sebagai orang Kristen, our act of love, tindakan kita sebagai orang Kristen harus dimaknai sebagai sebuah penyembahan kepada Allah, yaitu merupakan act of worship. Sebelum nanti Paulus bicara mengenai kita harus mengasihi sesama kita, kita harus saling peduli, kita harus saling berbagi sesama orang Kristen. Paulus memulai nasihat ini dengan penyembahan kepada Tuhan, dengan ibadah. Karena memang seharusnya kita memaknai bahwa setiap tindakan-tindakan kita di dalam pelayanan, baik kepada sesama kita, itu merupakan sebuah tindakan penyembahan kepada Tuhan. Jadi seluruh act of love yang kita punya harus dimaknai sebagai act of worship. Karena tujuan utama dari seluruh tindakan kasih kita adalah agar Kristus menjadi nyata dan dipermuliakan melalui kita. Jadi kenapa kita melakukan tindakan kasih? Karena kita rindu melalui tindakan kasih kita, Kristus menjadi nyata. Akhirnya Kristus disembah, akhirnya Kristus dipermuliakan. Bahaya sekali kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kita mungkin sering berbagi, tetapi kita tidak punya kehidupan penyembahan. Maka kasihmu hanya sekedar kegiatan sosial belaka. Itu bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan. Makanya Paulus mendasari bagian yang kedua ini. Dia memulai dengan berbicara mengenai penyembahan. Karena memang penyembahan pun tidak hanya berhenti pada bernyanyi kepada Tuhan. Banyak orang Kristen seringkali memaknai ketika kita bicara mengenai penyembahan, seringkali kita hanya memaknai penyembahan itu sebagai tindakan-tindakan yang kita lakukan di gereja saja. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah definisi penyembahan yang lebih luas daripada itu semua. Bahwa penyembahan itu bukan hanya bicara kegiatan ketika kita sedang bernyanyi saja. Penyembahan bukan hanya berbicara ketika kita sedang mengangkat tangan kita saja. Bahwa sebenarnya seluruh hidup kita diinginkan oleh Allah untuk menjadi sebuah penyembahan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu dapat menjadi sebuah penyembahan.
Sehingga Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang pertama menasihatkan, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu itu artinya adalah mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh yang kita miliki. Ini adalah arti yang lebih luas dari penyembahan. Walaupun seringkali orang Kristen ketika ditanya mengenai penyembahan hanya mengidentikan penyembahan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam ibadah seperti biasa. Contohnya di dalam masa pandemi ini ya, mungkin bagi kita sulit sekali untuk melakukan aktivitas-aktivitas penyembahan seperti yang kita lakukan di gedung gereja. Saya tahu ibadah online memberikan kepada kita semua sebuah tantangan ya. Tidak mudah bagi kita untuk bisa tetap antusias seperti kita ada di gereja ya. Tetapi saya yakin kalau Anda mencintai Tuhan, Anda akan tetap beribadah dengan luar biasa. Tetapi masa pandemi ini justru memberikan kepada kita sebuah ruang untuk kita menyatakan penyembahan kita, ekspresi penyembahan kita dengan lebih kaya lagi. Bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang identik dengan apa yang kita lakukan di gereja saja. Ya, mempersembahkan tubuh artinya adalah kita mempersembahkan seluruh yang kita miliki. Tuhan ingin seluruh keberadaan kita. Ketika kita beribadah, Tuhan bukan hanya ingin hati kita, Dia ingin seluruhnya. Ada yang mengatakan bahwa kenapa tubuh ya? Karena di dalam tubuh ada jiwa, ada roh, di dalam tubuh ada semuanya, ya. Jadi ketika Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu, artinya adalah persembahkanlah semua yang kau punya, seluruh keberadaanmu. Ketika kita datang beribadah bukan cuma hati ya. Makanya dalam ibadah kita harus melibatkan seluruh keberadaan kita. Kita melibatkan hati kita melibatkan pikiran kita melibatkan akal budi kita, jiwa kita, perasaan kita, dan tubuh kita. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam hukum yang terutama, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Mengasihi Allah itu adalah sebuah tindakan penyembahan. Penyembahan merupakan sebuah ungkapan kasih kita kepada Allah. Kalau Anda mengasihi Allah, Anda pasti menyembah Allah. Ya. Jadi bisa juga saya katakan bahwa sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Buktinya Yesus tidak hanya ingin hati saja ya. Makanya dikatakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Karena Yesus ingin semuanya. Tuhan menginginkan seluruh keberadaan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ini senada dengan apa yang Kristus katakan. Ketika kita datang beribadah, walaupun Anda beribadah secara online, tapi pastikan seluruh keberadaanmu itu terlibat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan menginginkan seluruhnya yang kita miliki. Sehingga ketika kita beribadah dengan setengah-setengah, itu adalah sebuah tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan ingin kita melibatkan seluruh keberadaan kita untuk menyembahnya. Dan hari ini saya ingin juga mengajak kita melihat sisi lain ketika kita berbicara tentang mempersembahkan tubuh. Apa artinya mempersembahkan tubuh? Ya, kalau tadi kita mempelajari bahwa mempersembahkan tubuh artinya adalah mempersembahkan seluruh yang kita miliki, ya. Tetapi yang kedua, mempersembahkan tubuh artinya adalah justru kita menggunakan tubuh kita untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia. Yang pertama, saya bersyukur karena yang diminta adalah tubuhmu. Di sini bukan dikatakan persembahkanlah uangmu. Ya, kalau yang dipersembahkan uang, maka saya yakin setiap kita mungkin ada yang sedih, ada yang senang. Ya, yang uangnya banyak pasti akan senang, yang uangnya sedikit merasa sedih. Ya, tetapi yang diminta adalah tubuhmu sebagai orang yang hidup di dunia ini. Ini memungkinkan kita semua untuk melakukannya karena kita semua punya tubuh, betul?
Kita semua punya tubuh. Terlepas dari mungkin ada di antara kita yang mengalami keterbatasan secara tubuh. Tetapi kita semua punya tubuh. Dan persembahkanlah tubuhmu. Itu artinya begitu personal. Ya, setiap kita mungkin punya tubuh yang berbeda-beda. Tetapi kita gak diminta mempersembahkan tubuh seperti yang tubuh orang lain punya. Ya, tapi persembahkan tubuhmu berarti persembahkanlah apa yang kita punya. Seperti senada dengan tema hari ini, bring your gift. Apa saja yang telah diberikan kepadamu. Gift itu kan dapat diartikan sesuatu pemberian Tuhan kepada kita. Apa saja yang Tuhan titipkan kepada kita. Apa saja yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bawa itu dan persembahkan kembali kepada Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh, sebenarnya kita hanya mengembalikan tubuh yang diberikan ini, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mempersembahkan tubuh, kita menyadari bahwa tubuhku ini bukan milikku, tapi sebenarnya adalah pemberian Tuhan yang harus aku gunakan, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya juga mempersembahkan tubuh. Nah, kalau kita bicara mengenai mempersembahkan tubuh di sini bukan berarti Tuhan ketika melihat kita beribadah, Tuhan seperti lagi mencari seorang model, mana yang tubuhnya bagus, mana yang tubuhnya jelek, ya. Saya yakin bukan bicara tentang itu, ya. Ketika kita bicara mempersembahkan tubuh, ini sedang berbicara mengenai tindakan yang tubuh kita dapat lakukan. Sama seperti begini ya. Kalau kita melihat penggambaran Mesias di dalam Matius, di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Kita tahu the beauty of the cross itu bukanlah dari keindahan tubuh Yesus di kayu salib. Ya, kita tahu bahwa tubuh Yesus itu begitu tercabik-cabik di kayu salib. Dan kalau Anda nonton The Passion of the Christ, pasti saya tahu tidak ada indahnya sama sekali. Ya, itu begitu menyeramkan, mengerikan, menakutkan. Tetapi yang indah dari pengorbanan Yesus di kayu salib adalah apa yang Ia telah lakukan bagi kita. Apa yang dikerjakan Yesus melalui tubuhnya, yaitu the act of love yang dinyatakan kepada kita. Begitu pula setiap kita. Yang Tuhan inginkan bukan Anda yang punya tubuh bagus, bukan Anda yang punya tubuh putih, bening, ganteng gitu ya. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah sebuah act of love yang dapat dilakukan dari tubuh kita. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita membawa semua apa yang kita miliki dan kita persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan di dalam ibadah tidak bisa tidak. Ketika kita melayani sesama, ketika kita melayani Tuhan, itu pasti ada hubungannya dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena tindakan penyembahan tidak bisa dipisahkan dengan tindakan kasih. Karena penyembahan kita kepada Tuhan juga dinyatakan melalui tindakan kasih kita yang kita nyatakan bagi sesama kita. Itu artinya mempersembahkan tubuh kita. Jadi mempersembahkan tubuh itu bukan hanya sekedar fisik kita ada di sini. Ya, banyak orang Kristen merasa saya sudah mempersembahkan tubuh saya karena saya sudah absen, saya sudah ada di gedung gereja. Atau mungkin kalau di dalam ibadah online, saya sudah absen di live chat, saya sudah datang. Ya. Tetapi mempersembahkan tubuh artinya kita menggunakan tubuh kita, di mana tubuh kita menjadi peragaan kasih Kristus. Di mana tubuh kita menjadi peragaan kemuliaan Tuhan. Melalui apa yang kita bawa, melalui apa yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya rasa sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, harusnya ketika kita datang ibadah, kita bukan berpikir apa yang saya dapat, tapi pikirlah apa yang saya bisa berikan. Seperti tema hari ini, bring your gift. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, bring your gift. Karena sebenarnya ketika kita melayani sesama, kita sedang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ketika kita membawa talenta kita melayani sesama kita, sebenarnya itu merupakan sebuah persembahan untuk Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, yang kita pikirkan bukan apa yang saya dapat, tapi harusnya apa yang kita pikirkan adalah apa yang saya bawa. Walaupun Anda ibadah online hari ini,
mulailah belajar untuk berpikir, Tuhan apa yang saya bawa. Walaupun kita beribadah secara online, beribadahlah dengan excellent. Jangan beribadah dengan sembarangan, ya. Walaupun kita beribadah secara online, mungkin gak ada yang lihat kamu ibadah. Tapi ingat bahwa Tuhan melihat. Tetap sama bahwa yang menonton ibadah kita, baik di gedung gereja maupun Anda ibadah di rumah, yang menonton ibadah kita sama, yaitu Tuhan. Jangan sampai ketika kita beribadah online di rumah, kita berpikir gak ada yang lihat, so it's okay, saya sambil tiduran, it's okay, saya belum mandi, it's okay, saya dalam keadaan belum siap. Ya. Tapi kita harus ingat, kenapa kita harus bring our gift? Kenapa kita harus membawa apa yang kita punya untuk Tuhan? Karena di dalam ibadah, Tuhanlah penonton. Dialah pribadi yang harusnya disenangkan. Dan Rasul Paulus menasihatkan kita, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dia mengatakan, itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang logis. Tidak logis kalau kita memberikan setengah buat Tuhan. Tidak masuk akal kalau kita hanya memberikan sedikit, kalau kita malas-malasan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah mempersembahkan dirinya total kepada kita. Maka tidak logis kalau kita membalasnya dengan penyembahan yang setengah-setengah. Ketika kita mempersembahkan tubuh, pastikan Anda bawa seluruhnya untuk Tuhan. Karena Dia akan pakai semuanya untuk kemuliaan namanya. Saya ingin ajak kita bersama-sama berdoa. Dan ini waktunya kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebuah pertanyaan bagi kita semua. Ketika engkau datang beribadah hari ini, apa yang engkau bawa untuk Tuhan? Ketika engkau datang di hadirat Tuhan saat ini, apa yang engkau bawa untuk engkau persembahkan bagi Tuhan? Atau jangan-jangan kita beribadah dengan sembarangan. Kita lupa, walaupun kita beribadah online, penonton ibadah kita tetap sama, yaitu Tuhan yang menikmati penyembahan kita. Kalau mungkin selama ibadah online ini kita beribadah dengan sembarangan, ini waktunya saya ingin mengajak kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh meminta kasih karunia Tuhan kembali dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan ampuni kami. Kami lupa bahwa kami orang-orang yang telah mengalami kemurahan Allah. Kami lupa Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Tapi ini kami Tuhan, saat ini kami sadar, seperti nasihat Rasul Paulus Tuhan, ini adalah ibadah yang logis Tuhan, kalau kami mempersembahkan seluruhnya. Tidak logis kalau kami mempersembahkan setengah-setengah. Tidak masuk di akal kalau kami beribadah dengan sembarangan. Tapi hari ini Tuhan kami sadar, bahwa inilah yang seharusnya kami lakukan, yaitu mempersembahkan tubuh kami. Pergunakan tubuh kami Tuhan, agar tubuh kami juga dapat dipergunakan menjadi peragaan kasih-Mu. Agar tubuh kami Tuhan menjadi peragaan di mana Kristus boleh nyata di tengah-tengah kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami mempersiapkan diri dan membawa seluruh, bukan hanya diri kami, membawa uang kami membawa talenta kami membawa waktu kami, hati kami, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman yang diberitakan hari ini boleh berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami semua hidup memuliakan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala puji, hormat kami persembahkan hanya kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama dengan iman kita mau katakan, amin, amin.